ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Nah, masing-masing ulul azmi ini punya gelar yang berbeda-beda. Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Nabi Isa, Nabi sebelumnya, beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi Nuh mendapatkan gelar Najiullah atau yang diselamatkan oleh Allah. Itulah ulul azmi yang 5 yang disebutkan dalam Al-Quran beserta gelar-gelarnya beliau. Apa dampaknya bagi peradaban manusia? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, beliau menyebarkan keturunannya, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, ada yang ke Asia, dan menyebar ke tempat-tempat lainnya. Ya, ini masih nyambung sedikit tentang yang lalu Nabi Adam itu kan, sebagaimana dikatakan oleh dosen kita, guru kita, Pak Dr. Zakaria Husin, bahwa sebelum Adam itu kan ada makhluk-makhluk yang otaknya diameternya kecil gitu. Itu kan yang bikin kerusakan itu. Nah, maka di zaman Nabi Nuh ini Nabi Nuh membuat sesuatu yang baru yaitu membuat teknik perkapalan. Karena zaman sebelumnya baik itu Nabi Syed, Nabi Idris tidak dikenal adanya kapal. Maka di zaman Nabi Nuh inilah dibuatkan kapal. Nah, ini kapal-kapal ini dibuat dari papan. Ini kalau kita tadi jelaskan ulumul Quran, ada tafsir itu yang dikenal juga katanya Darmo Gandul ya kalau nggak salah ya. Itu bilang katanya perahunya Nuh itu dari kayu jatinya Pulau Jawa. Walau alam itu jauh itu, jauh sekali itu. Ya. Pulau karena saking kuatnya katanya. Maka istilah papan tersebut, nah bagi kami dan beberapa kawan seperguruan di Torikoh kami, guru, menyebutnya tempat mujahadah itu dengan papan mujahadah. Karena diserupakan, ditamsilkan dengan perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik perahu Nabi Nuh, selamat. Maka peradaban pertama yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah satu, selain keturunannya menyebar di seluruh dunia, yang kedua beliau membuat kapal. Selanjutnya dalam Al-Quran sendiri dikatakan kapal-kapal tadi berlayar, ya, watahmilu asqalakum ila baladil lam takunu baliguhu ila bisikil anfus, menyebar kemana-mana dengan perahu itu, bisa ke Amerika, bisa ke Afrika, ke Eropa, dan ke seluruh dunia lainnya. Jangan bayangkan sekarang sudah ada pesawat. Zaman dahulu, nah, ya, teknologi tercanggih adalah kapal laut. Karena satu, kapal itu harus bisa melaju di atas lautan. Yang kedua, angin harus dikendalikan dengan bantuan perahu layar. Kemudian prestasi Nabi Nuh bagi kita umat peradaban manusia adalah belajar tentang kesabaran beliau. Ketika istri beliau berkhianat, waligoh itu tadi, karena di dalam Al-Quran di juz 28 itu dikatakan, Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah telah memberikan perumpamaan pada orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Nama mereka agak mirip-mirip dikit ini. Nama istrinya Nabi Nuh namanya Waligoh, nama istrinya Nabi Lut namanya Walilah. Beda-beda dikit. Cuma Nabi Nuh ini Masya Allah, selain istrinya yang durhaka, juga anaknya durhaka Kan'an. Ketika Nabi Nuh berkata kepada putra beliau Kan'an, Ya bunayyar kam ma'na di juz 12 surat Hud pojok ketujuh. Ya bunayyar kam ma'na. Beliau anaknya menjawab, Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Beliau menjawab lagi, Qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Wahala bainahumal muj wa kana minal mugraqin. Jadi selain keturunannya menyebar, kedua kemudian membuat teknologi perkapalan Nabi Nuh, kemudian kesabaran beliau ketika dicoba istrinya, anaknya, dua-duanya durhaka kepada beliau. Beliau tetap tabah
Dan yang ketiga adalah pengetahuan beliau. Jadi mungkin gambaran kita nabi yang bisa bicara dengan hewan itu hanya Nabi Sulaiman. Padahal nggak gitu juga. Hampir semua nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat untuk berbicara dengan hewan. Seperti kanjeng Nabi Muhammad, seperti kanjeng Nabi Ibrahim, seperti kanjeng Nabi Musa itu beliau juga punya kemampuan. Bahkan Nabi Isa pun punya kemampuan seperti itu. Nah, seperti dalam Al-Quran kan watang fihi fatakunu tayrom biiznillah. Nggak mungkin kalau Nabi Isa nggak punya kemampuan untuk berbicara seperti itu. Nah, kemudian Nabi Nuh juga mengumpulkan hewan-hewan di perahunya. Mungkin sebagian sahabat sudah pernah melihat film 2012 kalau tidak salah ya. Yang waktu itu ada ramalan dari suku Inca Maya di Amerika Selatan bahwa akan terjadi kiamat pada tahun 2012. Maka dibuatlah film 2012, dimasukkan gajah, semut, ular, semua dimasukkan. Nah, dengan bertingkat-tingkat. Tingkat atas itu burung-burungan. Tingkat yang paling bawah yang galak-galak seperti macan, harimau, buaya. Tingkat yang sedangnya itu ada jerapah dan hewan-hewan lainnya. Nah, ini juga strategi karena tidak mungkin meletakkan hewan-hewan tersebut pasti akan berantem itu saling makan satu sama lain kalau tidak diatur oleh Nabi Nuh berdasarkan petunjuknya Allah. Seperti contoh gajah, mohon maaf kepada sedulur semua, para asatid, gajah itu lucu walaupun badannya besar, tapi gajah itu hewan yang paling sensitif, hewan yang paling gak tegaan. Maka kalau hewan gajah itu berisik, panik. Jadi kalau pengen gajah itu nggak mau berisik, silakan simpan hewan-hewan kecil di sampingnya. Seperti tikus atau marmot atau apapun. Pasti gajah nggak bakal gerak. Karena dia penyayang kepada hewan-hewan lainnya. Gajah itu punya sifat nggak tegaan. Takut nginjak, takut mengganggu. Nah maka itulah salah satu pemrograman Nabi Nuh dalam memuat atau menyusun berbagai macam hewan di perahunya. Juga kita belajar bahasa di sini di dalam Al-Quran Allah memberikan tamsil ketika Nabi Nuh menyuruh anaknya, beliau tidak memanggil anaknya langsung, ya Kan'an, itu kan, irkam mana tidak. Tapi di situ ada bahasa indah, bahasa sayang orang tua kepada anaknya yaitu ya bunaya. Kalimat ini sama seperti ucapan Luqman kepada putranya, ya bunaya la tusyrik billah. Ini mungkin kita selaku orang tua, maaf yang sudah nikah ya, yang belum nikah mungkin nanti menjadi semacam trigger untuk cepat menikah. Bahwa panggilan kita kepada anak itu, kalau kita manggil nama beda dengan panggilan sayang. Seperti contoh tadi, kita punya anak eh, namanya misalnya Hamid. Ya Hamid, sini. Tapi kalau kita bilang, wahai anakku, sini nak, sini sayang, itu membekas kepada anak berbeda. Maka sama seperti kita punya istri, misalnya mohon maaf, hmm, Kang Abdul Muiz manggil istrinya namanya Aisyah. Hei Aisyah sini. Beda dengan panggilan wahai sayangku Humairoh. Sini sini istriku sayang. Pasti berbeda. Karena nah itulah panggilan Nabi Nuh di situ mengajarkan etika kepada kita semua bahwa sebagus-bagusnya panggilan adalah ya bunaya wahai anakku. Tidak langsung memanggil dengan namanya. Ya, mungkin itulah sedikit pemaparan yang singkat tentang Nabi Nuh. Beliau di kaumnya betul-betul cobaannya begitu besar, istrinya, anaknya, kaumnya juga durhaka. 950 tahun berdakwah, hanya 70 orang lebih yang masuk Islam. Nah, peninggalannya tadi keturunannya menyebar ya di Afrika, Eropa, kemudian beliau juga punya teknologi kapal, membuat teknologi kapal yang ditiru oleh keturunannya setelahnya. Kemudian beliau juga etikat, mengajarkan kita tentang kesabaran untuk menghadapi kaumnya. Juga beliau juga mengajarkan etikat
untuk gimana memperlakukan anak. Walaupun anak tadi itu nakal, walaupun anak tadi bandel, tetapi Nabi Nuh tetap memanggilnya sayang, ya bunayyar kam ma'ana. Dan, itulah pemaparan singkat kami, Pak Ustadz. Wallahul muwaffiq. Nah, monggo kepada kawan-kawan, ada yang mau menanggapi, ada yang mau nambahi, ada yang mau meluruskan mungkin karena eh, apa namanya presentasinya kurang lengkap dari berbagai macam sisi. Nah, Astaghfirukum kasiron. Monggo Ustaz. Tapi Masya Allah, Ustaz Nur Wahidi. Ini berkenaan dengan ini ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Ini berkenaan dengan makna profetiknya nih dari kisahnya Nabi Nuh ini. Kalau kita perhatikan kan tadi Nabi Nuh itu berupaya untuk menyelamatkan manusia terutama yang mengikuti beliau gitu kan. Bahkan anaknya yang ia sayangi walaupun ya anaknya kufur gitu ya istilahnya. Demikian menolak beliau, menolak dakwahnya, tapi tetap karena saking sayangnya sampai tetap dibilang ya bunaya walaupun anaknya seperti itu ya kan. Demikian. Berarti di sini ada secara filsafat ilmu ada sisi humanis berarti ya. Maksudnya memperhatikan manusia, keselamatan mereka, ya membebaskan mereka dari kebodohan dan lain sebagainya. Sampai kan kita kita tahu bahwasanya dakwahnya sampai 950 tahun gitu kan. Itu kan bukan waktu yang pendek ya. Itu panjang sekali. Bahkan kalau kita merujuk pada ayat-ayat di surah Nuh saja bahwasanya beliau tuh kalau berdakwah lailan wa nahara. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Yang justru nambahnya dakwahnya beliau tuh bukan nambah pengikut, justru yang ada malah nambah lari gitu kan. Malah dijauhi gitu. Ini kan satu hal yang luar biasa makanya beliau mungkin dimasukkan ke dalam Rasulul Azmi karena memang kesabaran luar biasa. Tapi di sisi lain, kita temukan di akhir surah Nuh itu, beliau sampai berdoa yang cukup tegas juga ya. Kalau kita perhatikan yang di ayat 26-nya, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya, yang beliau mengatakan, Robku la tadhar 'alal ardi, jangan tinggalkan satupun di bumi ini minal kafirin dari orang-orang kafir dayyara. Jadi istilahnya jangan tinggalkan satupun. Nah, di sini apakah ada kontradiksi di sini antara sisi secara filsafat ilmu itu yang humanis segala macam dengan menyelamatkan manusia. Tapi sisi lain ada doa seperti itu dari beliau nih. Nah, mungkin ada faedah yang bisa disampaikan nih terkait dengan ini. Ustaz Nur Wahidi, fadhal. Syukran, jazakumullah khairan. Wah, ini baik Ustaz. Ini pertanyaan super nih dari Ustaz Teguh nih. Jadi ada Aduh, kontradiksi apa betul nih? ya, Pak. Di satu segi kayaknya Nabi Nuh kan menyeru kepada kebaikan. Tapi di selain segi Nabi Nuh mendoa Robbila Tazar itu kan. Betul ini pertanyaannya, makanya super nih pertanyaannya. Eh, mau langsung kita jawab atau ada mungkin ada apa namanya kaul yang lain, pendapat yang lain. Mungkin kita jawab dulu. Beberapa waktu yang lalu saya membaca tulisan ini sebelum menjawab soal tadi saat ya mohon maaf ya. Ini kan dosen kita ini senang dengan filsafat. Gitu kan. Maka ada hikmah filosofi apa nih kaitannya antara Nabi Nuh dengan filsafat? Dalam bukunya Plato, Republika, itu beliau ada istilah manusia gua. Jadi ada intinya ada orang yang hidup di goa itu serba ilusi semuanya. Dia tidak pernah melihat matahari, dia tidak pernah melihat cahaya, dia tidak pernah melihat api. Dia hanya tahu dari bayangan saja. Jadi alam bayang-bayang. Nah, ketika salah satu dari mereka ini keluar dari gua, dia pertama juga bingung. Kok yang saya lihat kok api seperti ini ya? Kok matahari seperti ini ya? Apa ini gitu. Hingga beberapa tahun kemudian dia disuruh kembali ke goa. Ketika dia kembali ke goa, dia bingung kepada kaumnya. Kalau saya bilang ini tidak seperti yang Anda bayangkan, yang namanya api bukan kayak gini, api ini kayak gini.
cahaya ini bukan gini, cahaya ini gini loh. Tapi mereka pasti akan nggak percaya dan mereka akan membunuhnya gitu. Makanya dia umpetin tuh. Nah, udah kalau gitu kalian susah dipercaya, udah saya diem aja gitu. Nah, itu dalam Republikanya Plato disebut dengan alam idea. Sama seperti Nabi Nuh, ketika kaumnya itu menyembah para patung, Suwa'a, Wuda, Wala Suwa'a, Wala Yaguso, Wa Ya'uko, Wa Nasro tadi, yang 5 tadi, Nabi Nuh menjelaskan kepada kaumnya, hai kaumku, patung-patung ini itu adalah bayang-bayang, bukan alam ide, bukan hakikat. Kalau bahasa kitanya mungkin hakikat ya. Mungkin kalau bahasanya Plato itu idea, idea, idea. Ini Tuhan yang kalian sembah ini, itu kata mereka kan, ini adalah perantara kami dengan Allah. Nah, karena mereka inilah doa-doa kami sampai kepada Allah. Beliau menjawab, mungkin kalau kita bahasanya bingung ya. Nah, bahasanya Nabi Nuh ini mungkin kalau kita tarik ke zamannya Plato, ide, idea, alam-alam bayang yang kalian tangkap tentang Tuhan itu nggak kayak gitu juga. Tapi saya seperti ini loh. Alam idea yang sebenarnya itu seperti ini. Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha segalanya, Maha Kodir, itu kan Maha berkuasa. Dan nggak usah seperti kalian ini nyembah-nyembah patung gitu. Tapi karena kaumnya tadi nggak percaya, wah diserang lah itu kan. Sama seperti Plato bilang, kalau saya bilang kebenaran ini kepada kaumku, wah itu kan, walam yazidhum illa firoro tadi. Wah akan hancur, akan tambah apa namanya, in Robi ini datu qaumi laila wa naharo walam yazidhum duai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asobiyahum. Nah ini asobiyah ini sobi fi azanihim wastau siyabahum wastakbaru stikbaro. Malah sombong mereka, woi kamu ini Nuh, kalau bahasa kita anak kemarin sore itu kan nggak ngerti apa-apa, masa kamu ngajarin kita yang senior senior itu kan. Nah gitu, padahal Nabi ini membawa alam, alam hakikat, alam idea bagi Plato itu tadi, bahwa yang kalian sembah itu bukan hakikat, yang kalian sembah itu adalah bayangan semua itu. Hakikatnya inilah alam tadi, Tuhan, zat Tuhan itu. Maka itu tadi nyambung tentang filsafat Plato dalam kitabnya, bukunya Republika itu. Nah, lalu bagaimana nih tentang bertentangan sifat welas asihnya Nabi Nuh sabar dengan sifat Robila tazar alal ardi minal kafirin dayaro. Ini mirip dalam hadis, ada hadis soheh kalau tidak salah itu di Bukhari saya dapat. Jadi ketika Rasul berkumpul dengan sahabat, Rasul bilang, hai Umar, gitu kan. Ketika kalau tidak salah, saya dapat di buku Tarikh Islam itu, pembagian tawanan perang. Bagaimana perlakuan Islam itu kan ketika perang Badar terhadap tawanan perang. Umar usul, ya Rasulullah, ya Umar, kalau menurut saya bunuh semuanya. Mereka ini kalau disisakan bikin kacau di dunia. Nah, itu versinya Nabi Nuh, itu kan. Nah, lalu ada Abu Bakar, ya Rasul, boleh nggak saya usul? Oh ya silakan Abu Bakar. Kalau bagi saya, kita tuker aja tawanan perang tadi dengan gonimah, supaya Islam ini kan kita lagi kesulitan nih. Kesulitan karena kemarau, kesulitan perang dan lain-lain, banyak janda. Uang tadi dibagikan kepada janda-janda dan fakir miskin supaya sejahtera. Nah, Rasul ketawa itu. Masya Allah, itulah musyawarahnya Rasulullah dengan sahabat. Hei Umar, kata Rasul. Kalau nggak salah ada di Umar Abdul Aziz tuh, Tarikh Islam. Apa namanya, Khulasoh Nurul Yakin, jilid 2 kalau nggak salah. Pembagian fi iftidai Asro Badrin judulnya. Hei Umar, engkau itu berpendapat sebagaimana Nuh dan Musa. Itu kan. Karena main hancurin aja. Nah, itu. Dan engkau wahai Abu Bakar, engkau sama seperti Ibrahim dan Isa. Ketika Ibrahim misalnya, Nabi Isa, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nah, juga sama kepada Nabi Ibrahim, itu kan. Sangat penyayang, Rohim, itu kan. Innahu halimun, itu. Dipuji oleh beliau adalah orang yang penyayang dan sabar. Abu Rohim, Ibrahim kan ada dalam beberapa kitab namanya adalah Abu Rohim, Bapak Penyayang, kan ya. Itu kan. Jadi eh, tetap setiap nabi, setiap wali tidak bisa dilepaskan dari sisi kemanusiaannya. Walaupun beliau menerima wahyu, tetapi seperti sahabat ketika mereka bermusyawarah perang Uhud. Ya Rasulullah,
strategi perang Uhud ini berdasarkan petunjuk Allah apa berdasarkan strategimu? Rasul menjawab, ini strategiku. Nah, maka oleh sahabat dirubah strateginya dengan cara membuat benteng apa namanya di perang Uhud, perang keluar itu. Jadi Rasul awalnya pengen buat benteng di Madinah, tetapi karena usulan sahabat yang pengen menyerang, maka bertemulah mereka di Uhud, di Gunung Uhud itu. Nah, jadi tetap sifat seseorang walaupun dapat petunjuk, tetapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang dimiliki oleh para nabi. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita tahu semua paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu dibunuh oleh Hindun, kan? Melalui tangan Wahsy, pembunuh bayaran lah kalau bahasa kitanya ya, kayak Blackwater, Wagner gitu ya di Rusia, di Amerika itu. Beliau menangis. Dan ketika Wahsy datang, ya Rasulullah, ini Wahsy kata bila sahabatku, saudaraku dari Ethiopia, dari Habasyah. Rasul hanya menjawab, tolong singkirkan itu. Aku nggak tega. Kalau aku melihat Wahsy, aku bagai melihat pamanku yang tersakiti, yang hancur itu. Terburai perutnya. Tolong singkirkan dia dari hadapanku. Tetap Rasul juga manusia. Ada sisi-sisi kemanusiaan Rasul. Seperti tadi dalam kasus oh, Wahsy. Nah sama mungkin Nabi Nuh juga. Ya, walau alam ini mah pendapat saya pribadi itu ya. Ketika beliau adalah seorang yang humanis, sayang kepada umat dan keluarganya. Buktinya tadi menyeru kaumnya lailan wa naharon. Tetapi kalau di beberapa tafsir saya lupa itu namanya. Ada provokator-provokator yang memang selalu ini, selalu apa namanya, memprovokasi umatnya untuk melawan Nabi Nuh. Sebagaimana Abu Jahal lah, Abu Lahab. Dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi watab. Nah, terhadap orang-orang yang provokator inilah, Nabi Nuh berdoa, Robbi la tazar alal ardi minal kafirin dayaro. Sebagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah, gitu kan? Robbana innaka ataita fir'auna di surat Yunus, wa malahu zinatau wa amwalan fil hayati dunya. Robbana liyudillu ang sabilik. Robbana tmis ala amwalihim washdud ala kulubihim fala yu'minu hatta yaraul azabal alim. Jadi tetap ada sisi-sisi humanis kemanusiaan sebagai utusan Allah, sabar, tapi ada sisi-sisi kemanusiaan yang memang kita sendiri kalau berada di posisi itu kayaknya lebih-lebih gitu kan. Kalau kira-kira kalau kita lihat paman kita atau anak kita dibunuh seperti itu, kesel gitu kan. Itulah Betul, betul. sisi-sisi kemanusiaan kita. Sisi kita sebagai ustadz, sebagai ustazah ketika dakwah ada. Tapi sisi kita ketika kita melihat seseorang dizolimi kan, gemes ya. Itu Zat, Allah alam Zat. Monggo Zat. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Saat izin menambahkan, Taib, Fadal, Masya Masya Allah. Allah. Kenapa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Karena di ayat lain, sebenarnya Allah sudah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Allah mengatakan, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'minu min qaumika illa man qad aman. Jadi di sini Allah sedang menjelaskan, Nabi Nuh, nanti kaummu itu tidak akan ada yang beriman kecuali yang sudah beriman. Maka dari ayat ini makanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, berdoa seperti tadi. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab Nabi Nuh berdoa seperti tadi, agar kenapa? Agar kekufuran, kekafiran tidak menyebar luas. Wallahu taala alam. Syukran. Taib Zat, Zih. Menjawab buka Zih. Masya Allah. Betul betul. Ada juga dalam itu di surat Hud ya, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Fala tabtais. Nah, itu kan bima kanu yaf'alun. Jangan berkecil hati, jangan jangan kalau kata kita mah jangan menyerah, jangan ngendor semangatnya bima kanu yaf'alun terhadap kelakuan-kelakuan mereka itu. Nah, Syukron Zat. Bismillah, izin bertanya, Ustadz Monggo. Nur Wahidi. Kalau dibandingkan dengan narasi banjir besar di keyakinan orang Yahudi dan Nasrani, kira-kira bagaimana Al-Quran menggambarkan atau menampilkan tsunami di kisah Nabi Nuh gitu? Ya, syukran. Baik. Jadi
Kalau dengan tsunami beda Ustazah. Karena kalau Nabi Nuh ini kan dari 3 jalur airnya ya. Karena ke dalam ayatnya ini, ya ardu bla'i ma'aki. Nah, wa ya samau aklihi wa akli'i wa ghidol ma. Wa qudhil amru wastawat alal judi. Hei air bumi, berhentilah engkau keluar. Hei air langit, wa ya samau akli'i, diam, udah nggak usah hujan lagi. Jadi prosesnya Nabi Nuh ini dari langit itu hujan terus-terusan, nggak berhenti-berhenti. Ibarat Jakarta, walaupun Jakarta nggak hujan ya Ustadz Sahroni rumahnya kan di Jakarta, di Jakarta Barat. Tapi kalau Bogor hujan, kebanjiran beliau itu kan. Jakarta kasihan lah, apalagi di belakang PT IKI itu, di Pesanggerahan ada kali Pesanggerahan itu. Karena dulu tempat main saya dengan Ustadz Sahroni di situ ya. Itu kalau Bogor hujan besar, itu perumahan yang di bawahnya perumahan apa itu? Lupa saya. Itu perumahan itu banjir itu. Karena kali Pesanggerahannya naik gitu. Yang di belakang kampus kita itu paling 500 meter dari PT IKI itu. Ya. Nah, jadi air di bawah itu, maksudnya air bawah itu air sungai meluap. Kemudian yang dari atas air hujan terus-terusan turun gak berhenti-berhenti. Beda dengan tsunami, karena tsunami itu prosesnya seperti gempa dia, rojpah. Gempa, si air itu masuk, kemudian dikeluarkan lagi, dimuntahkan. Karena saya dulu saksi relawan ya, relawan tsunami Aceh 2005. Dari kami ke sana dari PBHMI dulu. Kemudian saya juga korban tsunami Banten tahun 2019. Jadi ngalamin bedanya tsunami Banten dengan tsunami Aceh. Kalau tsunami Aceh itu korbannya itu banyak yang gosong. Banyak yang gosong itu dalam artian kena material magma laut lah. Ya, ada material-material api yang keluar. Kalau di Banten enggak, tsunami-nya dari air. Ya, karena gunung menyemburkan batu-batu besar dan batu tadi ke laut nyuncrat jadinya. Jadi berbeda. Nah, bagaimana teorinya ahli kitab? Ahli kitab sih banjirnya seluruh dunia kalau ahli kitab. Tapi kalau Islam berdasarkan buku yang pernah saya baca dulu, Atlas Al-Quran ya kalau nggak salah itu, banjirnya lokal ya. Hanya di beberapa negara kalau sekarang ya. Di daerah Mesopotamia, kemudian daerah dan sekitarnya lah. Sungai Nil, Sungai Tigris gitu ya. Sungai Efrat dan sekitarnya. Tapi tidak ke seluruh dunia. Tidak ke mana? Ke Indonesia misalnya, tidak ke mana namanya tuh, ke daerah-daerah lain. Karena kalau dilihat dari, kan memang betul Indonesia ini dengan Sumatera pernah menyatu gitu. Kemudian ini terbelah, gitu kan? Tapi itu bukan zaman Nabi Nuh, bukan, perkiraan kan Nabi Nuh ini usianya sekitar tahun 11 ribuan sebelum Masehi lah kurang lebihnya, 11.000 sebelum Masehi. Jadi itu kejadian terbelahnya Sumatera dengan Jawa itu udah apa ratusan ribu tahun yang lalu itu kejadiannya, bukan bukan sekarang-sekarang gitu. Ya. Nah, itu untuk menjawab ya, tadi itu nanti panjang lebar ahli BMKG yang menjelaskan tentang fenomena wa tarol jibala tahsabuha jamidah wahya tamurru sahab. Engkau lihat itu gunung seakan-akan diam padahal dia itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Dan kebetulan 2 hari lalu ada tuh kajian itu di berita, saya nggak sengaja baca itu. Australia itu setiap tahun geser antara 6-7 cm per tahun. Jadi satu-satunya tempat yang bikin kacau Google Map itu Australia. Karena dia jalannya cepat. 6 cm per tahun gerak dia. Gitu kan. Geraknya ke arah timur kalau nggak salah itu. Jadi penerbangan segala macam kacau itu. Karena selisih berapa derajat aja bikin kacau pesawat nantinya. Nah itu jadi kejadian tentang tenggelamnya Nuh beda dengan tsunami. Dan menurut beberapa pendapat itu lokal, hanya di daerah Timur Tengah, Sumeria, kemudian daerah Tigris Efrat itulah, Baghdad, Iran, Syam itu ya, sampai Turki ke situ. Kalau di daerah lain kayak India, Cina,
Itu sepertinya tidak. Wallahu alam tapi ya. Mungkin Pak dosen nanti bisa menambahkan. Syukron Ustaz. Oh, ya, Ustaz, izin bertanya. Enggak. Eh, jadi saya ingin bertanya tentang sisi psikologis. Kenapa itu kok kaum Nabi Nuh tuh berdakwah sekian ratus tahun tuh tapi cuma dapat umat segitu gitu, cuma dapat pengikut segitu. Itu dari sisi psikologisnya Nabi Nuh sendiri. Apakah ada apa mungkin beliau tuh dakwahnya kurang gimana kurang keras atau gimana seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Eva. Ini pertanyaannya bagus tentang psikologi ya. Kalau Nabi Nuh pemeluknya itu atau kaum pengikutnya ada 80, kurang dikit lah 80-an. Bagaimana dengan Nabi Syamun yang kalau di dalam tradisinya Kristen disebut Samson katanya. Beliau nggak punya pengikut, tidak punya sama sekali. Bahkan istrinya yang dicintainya itu berkhianat dengan cara rambutnya ini diikat untuk melemahkan kekuatannya Samun ini. Nabi Syamun Al-Ghazi itu dalam kisah tafsir Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau Nabi Nuh pemeluknya ada 80 itu udah lumayan Ustaz. Dibandingkan dengan pengikutnya siapa tadi tuh Nabi Syamun Al-Ghazi. Apalagi dibandingkan dengan kaumnya Nabi Isa. Nabi Isa itu awalnya mereka hanya punya Hawari itu yang 12 itu. Dari 12 bercabang-cabang cuma 70. Bahkan kalau secara psikologis, kalau saya pernah baca sejarah Nabi Isa, saya menangis Ustazah. Karena ketika ibunya meninggal, itu dalam posisi kelaparan. Beliau tidak punya rumah, beliau nyari makan pun ibunya disuruh itu. Wahai anakku, ibu lapar nak, itu kan udah berapa hari kita nggak makan ya, tolong cari dong. Kalau sebangsa sayur-sayuran untuk kita buka puasa. Oh ya ibu, ketika Nabi Isa kembali ke goa, ibunya sudah meninggal. Minta kain kafan ke penduduk yang di situ nggak dikasih semuanya. Itu kan. Bahkan kalau kita baca hadis beberapa hadis itu tidak ada lagi nabi yang paling miskin, fakir, Nabi Isa. Tidak punya rumah, tidak punya istri. Bahkan pengikutnya pun berpencar. Yang 12 orang itu kan diburu ya, berpencar-pencar itu hidupnya itu. Dan ketika ibunya meninggal pun beliau membawa jenazah ibunya sendirian itu. Beliau yang gali kuburnya, beliau yang mengkafani, beliau yang mensolati itu. Itulah. Jadi kalau dibilang Nabi Nuh ada 80, alhamdulillah Ustazah. Karena Nabi Syamun itu satu, nggak ada lagi beliau gitu kan. Kemudian Nabi Isa juga Masya Allah itu ya. Jadi eh, apalagi kalau kita bukan nabi-nabi lain karena kita kan sedikit referensinya ya. Nabi-nabi mungkin yang lain yang mungkin lebih sedikit lagi pengikutnya dibandingkan dengan Nabi Nuh. Nanti kan teman-teman gantian nanti saudara-saudara Sudoyo mungkin ada yang nabi-nabi lain nanti kisahnya ada dari itu. Yang bahkan yang lebih sedih lagi Nabi Musa itu. Betapa Nabi Musa sudah apa namanya? Menunjukkan mujizat-mujizatnya, tetap aja Bani Israel menyembah anak sapi itu kan, Bakoroh itu. Wah, itu lebih pusing lagi itu. Padahal dikasih mujizat lepas dari Firaun, oke. Dikasih mujizat di padang tih mana wasalwa, oke, itu kan. Kemudian dikasih mujizat yang lain, ada gomam itu kan, oke, itu kan. Bahkan ada 10 ya bilang. Tapi tetap kaumnya malah menyembah Bakoroh itu. Sapi betina sampai Nabi Musa itu bingung. Mereka pengen ketemu Allah katanya. Oke, diajak sama Nabi Musa. Mana ada kan apa namanya? Kaum yang pengen melihat Allah, cuman kaum Nabi Musa doang kan. Ya, itu diturutin itu. Tapi Masya Allah itu, walaupun sudah diikutin sebuah kemauannya, apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa pulang dari Kholwat di Turisina, itu kan 70 hari, kembali ke Arba'ina Yauman, 40 hari, maaf, kaumnya malah menyembah anak sapi itu, patung anak sapi itu oleh Musa Samiri itu. Ya, itu saja ya. Nah, makasih Ustazah. Hmm. Maaf Ustadz, jadi yang saya tanyakan tuh dari sisi psikologisnya Nabi Nuh sendiri gitu loh. Apakah beliau tuh mungkin dakwahnya terlalu lembut atau terlalu kasar sehingga tuh kaumnya tuh dapetnya
segitu gitu. Apa ada riwayat yang menyebutkan atau memang itu ya dari ketetapan Allah aja seperti itu. Kalau kita lihat tadi yang Ustadz Anzar jelaskan ya, sepertinya memang ketetapan Allah ya. Wa uwahya ila nuhin annahu la yu'mina, di situ ada lan. Lan kalau dalam bahasa Arab itu kan harfun nawasib, artinya tidak akan pernah itu. Selama-lamanya. La yu'mina, bukan la yu'mina, bukan, tapi la yu'mina. Itu kalimat yang tidak akan pernah. Mungkin kalau dilihat dari surat Hud tadi sebagaimana Ustadz Anzar ya, ya sepertinya tadi ketetapan Allah kaumnya memang seperti itu. Sepertinya saja ya. Lalu Nabi Nuh sedih ya, sedih pasti. Beliau tidak henti apa sedih lah lihat istrinya durhaka, anaknya durhaka itu. Kemudian kaumnya kok nggak mau apa menjelek-jelekan beliau dan sebagainya. Pasti beliau juga secara psikologis sedih lah ya. Tapi ketetapan Allah ya harus terjadi itu. Eh, apa namanya? Terjadi ketetapan Allah itu tadi. Wakana minal mugrokin, ditenggelamkan oleh Allah. Punten saja. Ustaz. Barangkali yang lain, monggo, sedoyo. Ustadz, mau tanya sedikit. Eh, Tadi kan dijelaskan kalau keturunan Nabi Nuh yang anaknya yang namanya Yafid itu jadi keturunan apa? Jadi nenek moyang eh, orang kulit putih ya kayak Romawi gitu kan. Terus kalau yang Sam jadi nenek moyang bangsa Arab, kemudian Hafid itu Habasyah atau orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam. Nah, terus kalau misalnya peradaban Nabi Nuh sampai ke Indonesia, apakah ada yang dibawa sama anak-anaknya ini gitu? Apa dari keturunan Yafid atau dari Sam atau dari Hafiz gitu? Itu sih Ustaz. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan bagus Ustazah. Cuman mohon maaf, saya harus hati-hati jawabnya nih. Karena ini nanti nyerempet ke antara habaib nih nanti. Gawat juga nanti ini kan. Gini Ustazah. Sekarang kan sudah canggih ya. Mohon maaf saya terlepas dari itu. Referensi sedikit. Keturunan campuran ada memang. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, tes DNA namanya. Itu ada ilmu baru namanya tes DNA. Ada banyak, ada family tree dan lain sebagainya. Yang kemarin rame lah, kasus Ida Imaduddin Al-Bantani itu, Imaduddin Usman Al-Bantani melawan para Habib Marga Ba'alawi itu. Itu kan sudah dites ya secara DNA. Sebagai contoh, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sesama warga bangsa Indonesia. Najwa Shihab, mungkin kalian saudara semua bisa ngelihat itu hasil tes DNA-nya Ibu Najwa Shihab. Itu dikatakan itu kan lebih dari 50% keturunan Kaukasus. Kemudian ada keturunan Arabnya hanya 3%. Ibu Najwa Shihab itu. Lebih banyak dari Kaukasus. Kaukasus itu ya Turki itu. Kaukasus itu ya termasuk Turki, kemudian Georgia, Turkmenistan, Kazakhstan dan lain sebagainya. Kemudian itu juga ada dari India, turunan India juga ada berapa persen gitu. Nah, jadi memang tidak tertutup kemungkinan ini terjadi asimilasi DNA ya, karena pernikahan. Seperti contoh misalnya ada orang Indonesia yang nikah dengan bule, itu kan itu kalau diteliti dengan DNA itu kelacak gitu. Canggihnya ilmu kedokteran sekarang, ahli biologi, ahli kedokteran biologi itu bahwa persentase-persentasenya, apakah dia tadi tes DNA-nya kemana-kemana itu kan kelacak gitu. Kalau kita mengingkari kedokteran, berarti kita juga mengingkari apa namanya sains dong kalau gitu. Karena sungguhnya Islam dengan sains itu tidak akan bertolak belakang, rasional itu kan. Kalau belum masuk berarti pengetahuan kita yang belum mencapai ke sana.
Jadi secara kedokteran itu bisa diteliti tes DNA-nya kemana-kemananya. Tapi ini tadi ini sebagai bahan pertimbangan aja, nggak usah dimasukkan sebagai referensi. Kalau kita buka Wikipedia, ya, istrinya Nabi Ibrahim itu tidak hanya Sarah dan Hajar, Siti Sarah atau Siti Hajar, tapi juga ada yang namanya Konturo. Konturo ini dia pergi ke Indonesia yang menyebarkan keturunannya Ibrahim di daerah sekitar India dan sekitarnya lah, termasuk Indonesia, Indonesia itu ya. Tapi itu walau alam. Kalau kita teliti secara apa, kalau kita baca Wikipedia ya, itu kan harus dilihat family tree-nya di DNA itu, tes DNA. Jadi untuk melacak apakah keturunannya ada yang ke Indonesia segala macam, itu harus melalui secara sains, harus melalui tes DNA. Cuman sebagai bahan pertimbangan bahwa Nabi Ibrahim salah satu istrinya itu namanya Konturo. Nah, Konturo itu yang menelurkan keturunan di daerah Indonesia dan sekitarnya. Ya, gitu Ustazah mungkin. Jadi kalau saya sendiri ditanya bukan ahli biologi, bukan ahli kedokteran, jadi mau nggak mau harus tes DNA. Mungkin di antara kawan ada yang pernah tes DNA mungkin kan. Monggo itu kan. Belum. Saya kurang paham tentang itu. Monggo. Ustazah, mungkin sementara itu Sedikit, Ustazah. sedikit tambahan mungkin Ustaz ini. Saya juga baru dapat ilmu baru ini, tapi ini masih butuh pada penelitian ya memang terkait dengan keturunan orang Indonesia, terutama dalam hal ini adalah Jawa ya. Saya dengar dari salah satu apa nama itu sumber gitu kan, di antaranya adalah yang ditulis oleh Raden Ngabai Ronggowarsito ini. Mungkin sebagian orang Jawa kenal dengan ini. Di Serat Paramayoga itu pernah menuliskan terkait dengan Prabu Syarkil. Yang mana Prabu Syarkil ini adalah keturunan Aji Saka ya. Aji Saka ini keturunan Prabu Syarkil, yang Prabu Syarkil ini sudah dijawaisasikan ya. Namanya Syarkil. Syarkil itu yang dituliskan di sana katanya adalah dari Najran. Yang mana Najran ini keturunan Kedma. Kedma ini keturunannya Ismail alaihissalam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi kalau bisa dites mungkin gitu ya. Dan butuh penelitian lebih lanjut, bisa jadi memang keturunan Indonesia ada yang dari keturunan Ismail alaihissalam. Dan yang selanjutnya juga terkait dengan istri ketiganya Nabi Ibrahim. Memang betul di data eksternal juga, yaitu di Taurat juga, di Injil juga berkenaan tentang Keturah ya. Kalau disebut di sananya Keturah kalau di sebelum-sebelumnya gitu ya. Di Injil ataupun di Taurat gitu. Berkenaan itu. Dan Keturah juga anaknya banyak ternyata. Dan itu tinggal di sekitaran apa ya. Memang betul apa yang disebutkan tadi. Di daerah itulah ya. Di daerah Teluk, di daerah mana segala macam, sampai ada Qatar di sana gitu kan, daerah sana lah ya. Itu ternyata keturunan-keturunan daripada Keturah. Nah, ini jadi bisa jadi mungkin ada penelitian lebih lanjut ya, selain daripada tentunya menggunakan apa namanya tadi DNA ya, tes DNA gitu ya. Berkenaan dengan data-data nih, data-data internal maupun data eksternal terkait dengan keturunan Nabi Ibrahim, selanjutnya tentu dari Nabi Nuh juga, tentunya pastinya demikian. Itu ada yang nyampe ke Indonesia gitu loh. Demikian Allah a'lam bishawab. Syukran. Syukron Ustazah semuanya. Betul Ustaz, alhamdulillah udah nambah keterangan. Yang saya dapat dari Konturo aja ternyata turunan Nabi Ismail ya. Karena pernah juga dengar waktu debat Profesor Manacem Ali, beliau kan ahli tentang sejarah ya. Profesor Manacem Iya betul Ali betul. dalam salah satu podcast dengan siapa gitu lupa, bahwa keturunan Ismail itu ada 12. Di antaranya Kotar itu. Nah, Kotar itu yang sekarang jadi negara Qatar itu adalah salah satu anaknya Ismail. Karena Ismail sama dengan Ishak, punya anak 12. Ishak punya anak 12, Ismail punya anak 12. Nah, di antara anaknya itu adalah anaknya Ismail itu Qatar di antaranya. Qatar, kemudian apalagi yang dia bilang Bakah itu nama Mekah zaman dahulu namanya nggak ada Mekah. Zaman Nabi Ibrahim itu Betul. nama Ismail, Mekah itu sebutnya Bakah. Bakah itu. Hmm, Seperti betul. Madinah itu kan nama Bakah mu apa gitu ya. Jadi
M itu bahasa orang dulu itu ba. Gitu. Hmm. Jadi baka itu baca. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu baca itu. Pakai C2 itu. Bahasa bahasa Latin, bahasa Yunani lah ceritanya tentang baca itu arti Makkah. Gitu. Jadi perlu ditelusuri lagi. Mungkin Ustadz kita, guru kita ini Pak Zakaria mau kita adakan penelitian boleh tuh Pak tentang keturunan Betul. Ibrahim atau Indonesia ini asal katanya dari mana itu kan. Kalau Aji Saka itu kan yang terkenal itu pujangga Jawanya itu ya. Hmm. Apa Iya, namanya? betul. Hana Caraka itu kan. Data Betul, Sawala, betul. Podo Joyono, Moga Batango. Batanga itu ya. Betul. Ustadz Abdul Muiz itu ya. Mungkin di aksara Jawa ya. Kalau nggak salah saya kurang itu juga. Jadi Aji Saka itu harus teliti itu. Itu kan cerita benar itu. Ada, nggak mungkin cerita rakyat ada aksara Jawa itu kalau nggak ada asap, nggak ada mungkin asap, nggak ada api. Jadi harus teliti itu. Betul. Sebenarnya Betul. Aji Saka ini siapa? Itu kan betul nggak jalurnya ke Nabi Ismail? Lalu Syekh Subakir ini siapa? Yang numbalkan Pulau Jawa Ya, ini itu harus diteliti lagi itu secara secara sejarah itu. Kemudian kan kalau di Platonya ide itu Plato itu kan ada namanya Atlantis. Menurut Profesor Brazil itu saya lupa namanya itu nanti inget nanti kita lihat. Itu Atlantis adanya di Indonesia katanya. Menurut seorang profesor dari Brazil itu. Nah, itu kan masih perlu penelitian. Nyambungnya kemana nih familinya nih? Nah, maka mungkin Ustadz Sahroni mau tes DNA, kan ketahuan nih. Kita kan saudara nih, berarti mirip-mirip dikit lah itu kan. Dari mana nih sebetulnya genetika kita itu? Ya, wallahu alam. Terima kasih semuanya. Baik, ada lagi mungkin sebelum kita karena waktu yang semakin berjalan, ada pertanyaan lain mungkin dari Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo Ustazah Miftah. Hmm. Jadi gini, Ustaz, dari yang saya jelaskan tadi dan juga kita ketahui bersama kan begitu besar dan perjuangan dan dari apa dakwah Nabi Nuh ini gitu kan. Jadi yang mau Ana tanyakan, apakah ada kaitannya dengan dakwah pada masa sekarang ini, terutama di negara kita Indonesia gitu, Ustaz? Baik Ustazah. Ya tadi kan sudah kalau tidak salah sudah diterangkan tentang kebangsaan tadi bahwa Nabi Nuh adalah sosok yang penyabar walaupun dihianati oleh istrinya, dihianati oleh anaknya, dihianati oleh kaumnya, beliau tetap teguh berjalan di jalan Allah. Sama seperti perjuangan para pendiri bangsa kita ini, walaupun ada pengkhianatan, misalnya seperti pemberontakan DITI, pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan PRRI Semesta, misalnya itu kan rata itu. Di PRRI Semesta itu kan di Sulawesi. TI adanya di Jawa, di Pulau Jawa dan di Sulawesi juga. Kemudian ada lagi yang namanya G30 SPKI, itu kan di Pulau Jawa dan sekitarnya. Kemudian di mana lagi itu ada namanya APRI, Angkatan Perang Ratu Adil itu. Kemudian juga di Sumatera itu di Padang itu apa ya kalau nggak salah itu ada juga itu. Kemudian di Papua sampai sekarang ada namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, jadi walaupun banyak pengkhianatan, walaupun banyak peperangan, banyak saling hujat, tetapi alhamdulillah negara kita masih tetap berdiri. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena persatuan itulah kita punya Pancasila yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itu kan yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian musyawarah itu kan, kemudian persatuan Indonesia dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah mengapa Indonesia masih tetap berdiri. Kita punya Pancasila.
Dan sekarang alhamdulillah Pancasila ini dijadikan rujukan oleh berbagai negara. Saya lupa datanya bahwa pernah PBNU dapat kunjungan dari beberapa duta besar, ya. Kok Indonesia ini negaranya jutaan dengan firqoh yang terbagi banyak gitu kan, tapi kok adem rukun itu ya. Tidak ada yang seperti di Timur Tengah lah, kayak di Suriah, Yaman, Irak dan lain sebagainya. Adem, tentram itu apa ya? Itulah kita punya Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Itulah betapa sabarnya, betapa ikhlasnya para pejuang kita yang dapat tanda jasa pahlawan maupun yang tidak punya dapat tanda jasa pahlawan. Nah, itulah keikhlasan dalam membangun bangsa dan negara karena jihad fisabilillah tadi niatnya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya sedikit menangkap ini nih tadi Ustadz nih berkenaan tentang teknologi perkapalan ya. Karena kan pertama kali emang di masa beliau ya, Masya Betul. Allah. Berarti kalau dari segi filsafat ilmu nih mungkin berarti kalau kita perhatikan sebenarnya dimulainya adanya teknologi perkapalan tersebut itu memang kedepannya seperti saat ini juga atau sampai kedepannya teknologi itu memang harus diarahkan pada keselamatan dan kemaslahatan berarti ya bagi Betul. manusia gitu ya. Betul ya? Mungkin bisa dielaborasi oleh antum Ustaz. Pertanyaannya sedikit tapi jawabannya panjang nih. Ya betul, seperti kapal-kapal zaman dulu kan masih sederhana ya, mengandalkan kapal apa itu layar ya. Karena ada angin lah, angin. Kemudian setelah itu berkembang menjadi dayung, ada dayungnya, gitu kan. Jangan ingat pacu dayung yang itu ya, yang di Kuantan itu ya, Pekanbaru ya, lagi rame itu ya. Kemudian setelah itu kapal juga kapal uap, tahun 1800-an ya, sebagaimana tragedi Titanic dan lain-lain. Kemudian juga setelah itu ada kapal diesel. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi teknologi nuklir, kapal selamnya. Bahkan ke teknologi nuklir itu selama 6 bulan dia nggak usah ngisi bahan bakar itu. Seperti kapal selamnya Amerika misalnya, atau kapal selamnya Rusia yang kilo kelas ya, itu bisa kalau Indonesia punya, tapi belum punya diesel doang, belum punya nuklir, Indonesia belum. Yang punya nuklir itu baru Amerika, Rusia, Cina, dan Inggris kalau tidak salah. Yang udah punya kapal kapal induk nuklir dan kapal selam nuklir. Nah, itu diantaranya. Nah, sekarang teknologinya sudah canggih lagi. Menggunakan tenaga matahari dan tadi nuklir ya. Jadi dengan nuklir itu 6 bulan nggak usah ngisi bahan bakar. Maka kita dengar dalam kitab Majapahit dahulu ada slogan yang sampai sekarang dipakai oleh Angkatan Laut. Jalas Veva Jaya Mahe. Di laut kita jaya. Dan ternyata kapal-kapalnya Majapahit ketika itu lebih besar dari kapal-kapal Portugis dan kapal Belanda. Jadi kita punya ada lagu juga kan, mungkin sering kita dengar waktu kita masih kecil, nenek moyangku itu kan seorang pelaut itu kan, atau aku seorang kapiten itu kan, mempunyai pedang panjang dan seterusnya. Itu kan bahwa ketegasan bahwa negara kita ini orang-orang pelaut gitu. Kapiten, kapiten Patmu, kapiten yang berjaya di laut. Bahkan kita punya pahlawan laut seperti Yosudarso. Kita punya pahlawan laut seperti di Malahayati di Lampung itu kan, dan lain-lain. Nah, itu teknologi kapal yang ada di Indonesia dan teknologi berkembang sebagaimana teknologi mobil. Sekarang di kita sudah ramai mobil listrik. Mungkin sebentar lagi kita akan memakai mungkin ya hidrogen. Atau mungkin tidak tertutup kemungkinan sebentar lagi akan memakai teknologi nuklir. Jadi dengan mobil pakai nuklir itu selama 6 bulan gak usah isi BBM itu. Aman itu. Jadi kita jalan kemana aja insya Allah Ustaz Teguh punya mobil misalnya.
pulang pergi ke Jakarta ke Aceh nggak usah ngisi bensin itu kan. Nah, itu mungkin ya ke Mantap. depan akan terjadi itu. Teknologi nuklir yang Masya Allah belum dipakai buat sipil, baru di militer aja. Sementara baru teknologi militer. Nah, makanya orang sekarang berebut memiliki teknologi nuklir. Nah, itu dapat dipahami kenapa sekarang Prancis lagi perang sama Afrika itu. Karena Afrika nggak mau uraniumnya dijadikan bahan BBM-nya Prancis, uraniumnya itu. Mereka pengen berdaulat, Afrika juga pengen maju dengan listrik dari uranium. Nah, maka nggak mau lagi kerjasama dengan Prancis, pengen kerjasamanya dengan Rusia. Nah, sekarang kan kita lihat Prancis lagi kolab juga, di antaranya itu faktornya. Kenapa sekarang Prancis diusir dari Mali, Niger, Burkina Faso, dan lain sebagainya. Itu di antaranya faktor uranium tadi. Nah, itu set. Monggo. Apa Nusat, izin Oh, bertanya sedikit, mungkin terakhir kali ya. Oke Ustaz, terkait dengan apa namanya patung-patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh ya, itu yang sebagaimana yang setelah kita dengar bersama bahwa itu adalah asalnya adalah dari orang-orang soleh yang terdahulu gitu ya, orang-orang soleh mereka. Kemudian setelah mereka meninggal itu mereka dibisikin oleh setan, kemudian disuruh untuk apa namanya, membuat patung-patung, kemudian ditaruh di tempat di mana mereka biasa beribadah, tempat mereka yang gitu. Nah, eh, ini yang hari-hari ini sering kita dengar ini digunakan sebagai dalil oleh teman-teman kita ya, ya saudara kita, terkait dengan kebiasaan yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita juga, mungkin kita juga ya, yaitu kaum apa Nahdiyin lah gitulah. Ya kebanyakan besar warga Indonesia seperti itu ya. Ya bagaimana cara kita ketika ada orang-orang soleh di tempat kita, kemudian ada yang di makamnya itu dibagus-bagusin, dan lain sebagainya lah, seperti itu ya. Nah ini menurut pendapatnya teman-teman itu seperti apa? Apakah dengan dalil seperti ini eh, betul untuk digunakan kepada adat apa kebiasaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di kaum Nahdien ya, seperti itu. Terus, itu mungkin Sat Afwan. hmm, maksudnya ini kaitannya dengan patung dengan hadiin, tolong di ini Sat, di apa namanya, dirinci ya. Saya kurang. Ya, ya Afwan, kalau yang sering Anda dengar ya dari kaum teman-teman kita yang mohon maaf yang Wahabi dan Salafi ya Sat ya, ya itu banyak mereka apa namanya menjas daripada ke kebiasaan-kebiasaan kita yang seperti ziarah, atau mereka menganggap kita itu mengkultuskan orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang terdahulu kita ya, seperti itu yang menurut mereka itu terlalu gulu lah menurut mereka ya. Nah itu mereka kadang itu berlandaskan dengan ya kisah di dalam Al-Quran seperti kaumnya Nabi Nuh seperti ini. Itu Sat, bagaimana itu menurut teman-teman sekalian? Ya. Baik. Hmm, kalau kalau kita perhatikan levelitasnya itu berbeda dengan levelitas orang Kristen. Kalau Kristen itu kan sudah benar-benar membuat patung ya. Seperti Nabi Isa dengan salibnya, Siti Maryam dengan Bunda Marianya yang dijadikan di gereja-gereja. Kalau kita, saya dulu pernah berbicara juga dengan beberapa kawan itu kan, orang Yahudi itu, koreksi kalau saya salah, mohon maaf itu kan,
itu mereka tidak mau sholat di gereja. Karena bagi mereka orang Kristen itu sudah kafir karena sudah menyembah berhala atau bahkan sudah trinitas. Sudah Tuhannya tiga tadi. Roh Kudus, Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak gitu. Nah, tetapi orang Yahudi mau sholat di masjid. Dan kalau kita lihat beberapa tayangan di YouTube itu sholatnya Yahudi hampir mirip dengan sholatnya orang Islam. Bedanya mereka nggak ada ruku itu aja. Maka dalam Al-Quran warka'u ma'aroki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya orang Islam. Karena orang Yahudi itu kalau kita lihat di praktek sholatnya mereka nggak pakai ruku tuh. Langsung berdiri, langsung sujud seperti itu. Jadi saya kira jauh ya orang NU nggak menjadikan patung-patung sebagai sesembahan, enggak. Mungkin itu tafsirnya orang-orang itu. Tapi nanti penjelasannya ada kalau nggak salah di sejarah pemikiran Islam tentang aliran Wahabi nanti. Nah nanti kita mungkin bisa elaborasi ketika penjelasan tentang Wahabi ya. Nah kita ketemu di situ nanti Wahabi dan Salafi ketika bertemu dengan pahamnya NU gitu kan. Karena paman kami ketua NU Jawa Barat itu kan dan paman kami juga ketua MUI Banten dari NU juga nggak apa namanya nggak gitu gitu apa trennya nggak gitu ya. Ahli etikotnya Ahlus Sunnah nggak ada panduan bagi para NU itu namanya I'tiqadu Ahli Sunnah wal Jamaah. Dikarang langsung oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari itu. Ada saya bukunya bisa saya tunjukkan nanti kalau kita nanti tentang sejarah pemikiran Islam ya tentang Wahabi ya. Nah itu sudah itu akidah dasar lah buat orang-orang NU dan tidak ada satupun ajaran di situ yang tentang jadikan orang-orang soleh sebagai sesembahan itu tidak. Ya, insya Allah, Ustaz. Nanti kita bahas itu elaborasinya ketika di pemikiran Islam, kalau tidak salah ada kajian, ya Ustaz Teguh ya, kalau tidak salah ya, ada tentang Wahabi ya, paham Wahabi itu nanti. Insya Ya, Allah. betul. Ada di di pemikiran Islam ya. Betul, betul. Nanti Ustaz ya, Ustaz Sodik, mohon maaf, mungkin saya agak panjang lebar kajiannya, tapi yang jelas berdasarkan kajian Mbah Yai Hasan Hashim Asy'ari tidak ada di Itikad Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan seperti itu enggak. Kalau kita berkaca kepada para orang soleh seperti gurunya para guru di Indonesia misalnya Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya atau kita runut sebelumnya lagi misalnya tidak ada kejadian seperti itu enggak Al-Gulu itu insya Allah tidak ya. Proporsional lah insya Allah proporsional Ustaz. Mohon maaf sebelumnya Dr. Tren. Mungkin ada kawan-kawan dari PBNU yang bisa menjelaskannya. Monggo. Cukup kali ya. Sudah apa kan? Ya Jam Ustaz. 8 lewat kan lebih. Ya Ustaz, sudah Ustaz. Ya, sudah mau pada tidur namanya. Oke, saya menyimpulkan saja ya. Apa yang bisa saya ingat saja. Tadi bicara tentang apa tadi? Plato jadinya. Nanti ada kaitannya ke sini nih ya. Karena kan ada filsafat ilmu di situ. Plato tadi bahas apa tadi? Idea ya. Idea alam apa namanya? Adam alaihissalam sebelumnya kalau dalam konsep idea eh, Plato itu dia mengalami dua dua apa namanya? Dua tempat lah ya. Dua tempat. Pertama, idea itu kan apa ya? Alam yang kita tempati sekarang tuh refleksi dari alam yang tidak terlihat atau bahasanya apa ya? Fisik dan Bayang-bayang. metafisik lah. Adam pernah berada di alam metafisik. Ya kalau bahasa Qur'annya kita bilang surga lah. Apa tuh surga neraka ya nggak tahu lah. Pokoknya itulah bahasa kita ya, metafisik ya. Ya ketika dia bersama Tuhan, sampai Tuhan ajarkan dia filsafat. Di mana di situ kata-kata filsafat ya? Wa alamal adam tuh. Alamal tuh ilmu kan, filsafat ilmu. Ikal. Ya.
sampai diajarkan. Jadi Adam dikasih ilmu di alam metafisik, kemudian dengan ilmu tersebut dia apa namanya melanggar perintah Tuhan dan diturunkan ke bumi. Sampailah masa Nabi Nuh. Jadi kalau Nuh berarti dia di alam, kalau di Plato idenya itu di alam fisik ya, di alam fisik ini. Karena di alam fisik jadi filsafat, jadi berkembang ya. Ilmu yang diajarkan kepada Tuhan, Tuhan dan kepada Adam di dua alam ya, metafisik dan fisik, kemudian berkembang komunitas manusia di alam fisik saja tidak metafisik. Nanti ada rasa kerinduan manusia ya. Ada buku menarik apa Karen Armstrong. Karen Armstrong itu ada buku, dia judulnya Sejarah Tuhan. Nanti ada kaitannya nanti di Nuh ini. Kita kaitkan ya. Jadi idenya dari situ nanti Nuh itu. Khususnya di surah Nuh itu. Surah Nuh. Wala tazaronna aba'akum ya, apa? Janganlah kalian sembah Waddan wala Suwa'a wala Ya'uqa wala Yagusa wala Nasar. Di Nuh berapa itu? Tadi disebutkan juga tadi pertanyaan terakhir itu ada 5 orang yang dijadikan patung. Ini kan dibahas tadi ya masalah PBNU tadi itu. Jadi masuknya ke situ. Ini periode sebelum Nuh ya. Justru Nuh ini lahir dari reaksi 5 orang ini kan gitu. Makanya surahnya pun di tempat surah Nuh gitu. Jadi ketika Adam masih bersama Tuhan di alam metafisik ya, dia langsung melihat Tuhan dengan ilmunya kan gitu. Tapi ketika manusia sudah berkembang di bumi, ya untuk melihat Tuhan itu kan sulit, tidak sebagai Adam dia ketika lihat Tuhan langsung dengan ilmunya, ya kan? Karena dia langsung dialog sama Tuhan. Dengan adanya 5 orang ini, ya, yang disebutkan diabadikan bahkan dalam surah Nuh itu ya, Wad, Suwa, Ya'uko, Yagusa, Manasar ini. Nah, ini adalah orang ini titisan apa ya? Titisan dari nabi sebelumnya, ya, guru sebelumnya lah, atau bahasa apa? Mudarris. Kalau kita sebut ya Idris lah, Idris ya. Kalau dalam mitologi Yunani dewa Hermes lah ya. Ya kalau Islamnya Idris katanya. Nanti sampai metode ini dibuat dalam tafsir tafsir hermeneutik. Nah, hermeneutik itu kan berasal dari kata Hermes. Bahwasanya manusia ini mampu untuk membaca teks tuh. Jadi teks yang sudah ada, Al-Quran yang sudah baku itu dalam teori hermeneutik itu tidak harus kaku mengikuti ya kayak apa namanya ulama-ulama yang sudah apa namanya ada sanad-sanad, tidak, itu harus diacak-acak dulu karena manusia itu mampu mentafsirkan simbol-simbol, tanda-tanda. Teks-teks itu kan simbol ya, tanda itu hermeneutik itu. Nah, sampai ya berbagai ulama ini kan kadang berpecah di sini. Oh, nggak boleh hermeneutik itu udah kayak Bible aja, Al-Quran itu absolut nggak bisa ditafsirkan dengan hermeneutik ini. Asalkan dari Hermes ya, dewa yang mengajarkan manusia komunikasi. Ya, kalau dalam Islam itu Idris lah, Mudarris yang mengajarkan manusia komunikasi, mengajarkan bagaimana cara memandang alam. Kemudian punya murid yang 5 orang tadi ini yang diabadikan dalam Quran. 5 orang dalam Al-Quran ini. Jadi ada kedekatan orang ya. Manusia itu kan begitu. Abraham Maslow, Carl Jung. Jadi manusia ini butuh apa ya? Butuh kebutuhan transendental. Dia harus butuh orang yang langsung bisa mengayomi, yang kira-kira kalau dia galau ya, atau punya utang atau masalah apa, dia itu tenang gitu. Kalau bisa kira bicara sama orang tuh menenangkan hatinya. Itu dia dapatkan dari 5 orang ini gitu. Karena 5 orang ini langsung titisan dari Sis Idris ya, pokoknya dari Tuhan gitu. Sampai masanya 5 orang ini wafat, wafat. Jadi kehilangan sosok untuk mencari apa ya, ketenangan diri. Jadi kehilangan sosok mencari ketenangan diri. Pada saat mereka hidup yang 5 ini, orang-orang yang belajar sama dia itu langsung tatap muka ya. Ya kalau dalam Muhammad sahabat gitu kan langsung tatap muka, yang Muhammad, Abu Bakar tatap muka. Generasi setelahnya berabad-abad generasi setelahnya. Kalau dalam Karen Armstrong itu ya Tuhan itu kan berevolusi. Bagaimana sosok yang menenangkan itu supaya dekat sama mereka, tapi mereka ini sudah wafat gitu. Makanya dia buat patung tuh. Kan patung. Orang yang sudah lama meninggal, yang dekat dengan Tuhan, yang mengajarkan tentang teologis untuk menenangkan hati masyarakat pada saat itu. Ya generasi pertama mungkin ketemu nih sama 5 orang nih, belum dibuat patung tuh. Ya kan?
Karena mereka itu masih langsung fresh graduate lah ajarannya langsung ya dari sahabat itu yang bertemu dengan 5 orang itu. Kemudian generasi selanjutnya itu istilah Pak tabiin lah ya. Tabiin terus generasi selanjutnya butuh sosok ya. Seorang sosok itu harus tampil ya. Ya kalau filsafat ilmunya harus kelihatan. Yang ketika kita misalnya galau bisa kita mengadu, melapor sehingga hati kita tidak resah lagi. Buatlah patung ya. Ya, kalau dalam bahasa ketuhanan tadi katanya apa deh? Ada setan membisikkan tadi saya bilang Zuhri ya. Ya, dibisikkan setan supaya dibuatkanlah patung. Itu kan awal mulanya kan. Dibuatkan potong. Jadi dalam buku evolusi Tuhan itu, sejarah Tuhan itu, begitulah manusia itu butuh sosok yang memang kekuatan yang lebih besar dari diri dia, yang harus dia lihat, yang dia bisa mengadu, dia bisa apa namanya menginformasikan keluh kesahnya kepada orang yang dia anggap bisa bisa menenangkan diri dia gitu, kebutuhan transendental tuh, dan dia dapatkan dari itu karena dia entitas yang sangat jauh ketika zaman Nabi Adam dan ketika zaman dia ada di bumi ya dunia fisik ini mereka sudah wafat. Bagaimana entitas yang sudah jauh, yang rentang waktunya sudah jauh, sudah tidak kelihatan lagi, mereka harus menjadikan namanya apa ya kedekatan ya dengan orang yang bisa mengayomi itu ya. Atau dalam bahasa Kristen politeis ya. Politeis itu kan banyak ya, percaya banyak banyak apa namanya banyak Tuhan ini. Evolusi Tuhan ya dari awalnya satu di zaman Nabi Adam ya, kemudian menjadi alam fisik ini sekarang bumi ini ya. Kemudian ingin kedekatan manusia dengan transendentalnya, jadi dibuatlah politeisme tadi itu ya, ya banyak banyak dewa lah. Atau dari dinamisme ya, kemudian muncul animisme dari yang satu, kemudian menjadi politeismenya. Inilah Nabi Nuh diutus. Jadi Nabi Nuh itu diperintahkan ya, sama Tuhan, itu disadarkan kembali itu orang yang sudah ya kita bilang sudah tersesat itu. Sudah tersesat itu coba disadarkan kembali bahwasanya patung-patung yang mereka sembah itu. Jadi kesannya di sini dialognya Tuhannya marah gitu ya. Tuhannya kayak apa ya, sakit hati berarti ya. Karena orang sudah tidak lagi menyembah yang menciptakan 5 ini. Sehingga Nuh diutus ya, panggil mereka, ingatkan lagi bahwasanya itu bukan Tuhan sesungguhnya. Apalagi 5 kan. Sementara Tuhan itu ada satu, 5. Jadi ingatkan kepada mereka. Nah, itu tadi yang dalam Al-Quran ada 950 tahun. Ya, lebih kurang hampir 1.000 lah ya. 1.000 itu berapa abad? 10 abad. 10 abad yang disebutkan juga tadi dengan pemakalah ketua kelas apa 80 orang berapa di tafsir Buya Hamka itu, tafsir Al-Azhar tuh. Lebih kurang 80 orang ya menjadi pengikutnya selama 950 tahun berdakwah. Dan dari 80 itu ada 3-nya itu yang terjadi banjir bandang. Kemudian eh, diteliti ya, wastawat alal judi karena ilmu membutuhkan namanya data. Memang ditemukan juga ya, ditemukan juga bahwasanya jejak kapal Nabi Nuh yang pernah ada sebagai media ya, penyelamat manusia-manusia yang masih ingat sama Tuhan ya. Kemudian mereka ini akan melanjutkan keberlangsungan manusia ya 80 orang ini. Nah, nanti sampai ceritanya tapi jauh kali itu sudah sampai ke Ibrahim, turun ke Ibrahim sampai ke Indonesia, itu terlalu jauh kan. Nah, jarak dari Nabi Nuh langsung ke Ibrahim itu sudah melangkahi berapa nabi itu kan. Nah, karena nanti setelah minggu depan itu makalahnya apa namanya terjadi 3 benua ya. Peradaban 3 benua. Nah, itu sebenarnya itu diceritain nanti setelah banjir bandang Nabi Nuh itu anak Nabi Nuh yang masuk dalam 3 bahtera itu kan keluar melanjutkan keberlangsungan hidup ya. Itu terbentuk tadi 3 benua ya. Ada Afrika, itu nanti itu makalah yang akan selanjutnya ya. Yang peta kita lihat sekarang itu seperti itu. Baru dibilang ketua kelas juga ada Atlantis ya. Jadi peristiwa banjir bandang di zaman Nabi Nuh ini itu ada juga namanya peradaban Atlantis yang pernah jaya. Itu di siapa? Serta dialognya ada 4 orang, ada 4 orang. Di situ ada gurunya Plato, namanya Sokrates. Sokrates, jadi Sokrates, kemudian Kritias, baru Timaeus. Satu lagi saya lupa ya. Jadi melakukan dialog ini.
tentang masyarakat ideal itu gimana. Ini masyarakat ideal itu adalah masyarakat yang bagus lah, kesejahteraan, kemakmuran apa namanya rakyatnya. Tapi di situ ada korupsi yang sangat besar sekali ya. Itu buku Critias dan Timaeus ya tentang Plato di dialog ya Republik tadi itu. Dan itu Critias itu mendapatkan cerita itu dari kakeknya yang ada di Mesir. Jadi kalau kita lihat Mesir dengan peristiwa Jerman itu kan agak dekat ya. Mesir, kemudian ke atas lagi itu kan ya, langsung menyeberang apa itu. Itu dia dapat cerita dari Mesir. Jangan-jangan peradaban Atlantik lah kita bilang ya Atlantik. Kalau diteliti lagi masuk ke Asia Tenggara namanya Sundaland ya. Sundaland itu hampir mirip-mirip juga dengan Atlantik ya. Jadi peradaban yang ideal, masyarakat yang ideal, kemudian ingkar sama Tuhan, Tuhan marah itu. Sehingga daratan yang dulunya sangat luar biasa subur itu hancur ya akibat banjir bandang itu. Itu dia dapat Kritias itu mendapatkan cerita itu dari kakeknya, kakek itu mendapatkan itu dari bangsawan Mesir. Apakah peristiwa Sundaland kalau diteliti memang ada ya daratan yang memang tenggelam tadi. Apakah itu memang banjir bandang Nabi Nuh? Nah, itu juga timbul pertanyaan tuh. Itu bisa diteliti juga tuh kalau mau yang mau meneliti itu. Nah, idenya ke situ ya. Saya rasa itulah yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan ketua kelas. Silakan ketua kelas di closing statement. Kepada Ustazah, Ustadz dan Ustazah, terima kasih atas komentar, pendapat, dan saran-sarannya. Mohon maaf, makalah untuk pertemuan kedua ini tidak terselenggara, Pak Ustadz, Pak dosen. Dan mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan minggu depan dengan presentasi yang lebih baik lagi tentang Nabi Ibrahim. Kayaknya konturo dan lain-lain itu harus ditayangkan juga. Menarik tuh kayaknya siapa saja keturunannya Ishak, keturunannya Ismail, keturunannya Masya Allah. Konturo dan Insya Allah, lain-lain. insya Menarik Allah. nih kayaknya nih, insya Allah ya. Rame lah. Ada 3 benua, kemudian Atlantis. Yang tadi Profesor Brazil itu Profesor tadi Arisio namanya. Arisio dos Santos itu. Nah, kemudian juga itu betul Pak dosen, saya pernah ikut kajian Cak Nurholis Majid dulu bahwa gurunya Sokrates itu adalah salah satu orang Mesir yang murid ajaran Nabi Nuh katanya. Jadi salah satu cucunya murid mungkin dari Nabi Musa ya, dari Nabi Musa itu menyebar ke Mediterania ya kalau kita lihat peta ya itu di antara seperti saya pernah dapat kajian dari Profesor Nurholis Majid tentang silsilah keilmuan Plato sampai ke Nabi Musa itu kalau tidak salah. Nah, terima kasih sekali lagi kepada sedulur sedoyo. Mohon maaf atas berbagai kekurangan, kehilapan dan keterlambatan saya. Mohon maaf tadi dipanggil Ibu Pak Ustadz. Mohon maaf tadi ya. Kemudian mohon izin juga Ratna Sari, beliau sedang umroh, belum bisa hadir di Zoom. Masih umroh. Insya Allah minggu depan bisa hadir katanya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas berbagai kekurangan, kehilapan. Astaghfirukum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup ketua kelas. Dihitung ya, dihitung. Wabarakatuh. Sudah? Hitung. Sudah. Belum di Zoom, belum dipoto, Pak. Mohon maaf sebentar. Monggo, sudah, Pak. Oh, ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu depan ya dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.